Info penting untuk pensiunan dari Taspen terkait dengan pemberhentian tunjangan anak. Ya, pemberhentian tunjangan anak atau tunjangan anak akan dihentikan. Oleh karena itu, para pensiunan wajib melakukan hal ini jika tidak ingin tunjangan anak dihentikan. Jadi wajib bagi pensiunan lakukan ini jika tidak ingin pensiunan atau tunjangan anak dihentikan. Begini informasi selengkapnya. Taspen meminta para pensiunan untuk memperbarui surat keterangan sekolah anak pensiun. Nah, jadi Taspen meminta untuk pensiunan untuk memperbarui surat keterangan sekolah anak pensiun. Surat keterangan sekolah dapat diserahkan ke kantor Taspen terdekat atau bisa mengirim data tersebut melalui email kami katanya ya di taspen@taspen.co.id. Kenapa hal ini penting untuk diperbarui? Nah, begini. Aturannya, apabila mempunyai anak di bawah 25 tahun, masih bekerja, belum menikah, dan belum bekerja. Kita ulangi lagi ya. Apabila mempunyai anak di bawah 25 tahun, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja, jangan lupa update surat keterangan sekolah anak melalui aplikasi TOS atau sampaikan ke kantor cabang Taspen terdekat. Nah, jika surat keterangan sekolah atau SKS untuk anak pensiunan tidak diperbarui, maka tunjangan anak akan dihentikan. Nah, ini berbahaya sekali nih. Jika surat keterangan sekolah atau SKS untuk anak pensiunan tidak diperbarui, maka tunjangan anak akan dihentikan. Ya. Selanjutnya, batas waktu pelaporan surat keterangan sekolah atau SKS bagi anak pensiun adalah pada setiap pergantian tahun ajaran. Jadi batas waktu pelaporan surat keterangan sekolah bagi anak pensiun pada setiap pergantian tahun ajaran. Nah, jadi ada informasi penting ini, anak di bawah 25 tahun ya, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja. Jadi poinnya ada 3, masih sekolah, di bawah 25 tahun, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja. Ada 4 poinnya, syaratnya. Jadi, Bapak Ibu pensiunan wajib melakukan update surat keterangan sekolahnya. Surat keterangan sekolah ini menandakan bahwa anak Bapak Ibu tuh masih aktif bersekolah, sehingga dia tetap diberikan tunjangan anak hingga usianya 25 tahun. Ya. Nah, bagaimana jika? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan nih. Apakah ada beasiswa bagi anak sekolah untuk pensiunan yang sudah meninggal? Nah, jadi ada salah seorang yang bertanya, apakah ada beasiswa anak sekolah untuk pensiunan yang sudah meninggal katanya. Beasiswa diberikan kepada anak peserta aktif meninggal dunia. Nah, berarti ada ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat lagi dari diskusi-diskusi teman-teman yang lain, ada aturan ini sesuai dengan PP. Ini ya, dijawab oleh Taspen sesuai dengan PP 70 tahun 2015. Untuk beasiswa diberikan setelah kepesertaan program jaminan kematian. Diberikan setelah kepesertaan program jaminan kematian minimal 3 tahun masa kerja pada ASN aktif yang meninggal dunia sebelum masa pensiun.
Dan beasiswa baru bisa diklaim untuk kejadian ASN meninggal pada tahun 2018 sampai saat ini. Beasiswa anak akan dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran gaji jaminan kematian. Nah, ini ada juga terkait dengan beasiswa. Kita ulang lagi ya. Ini banyak informasi pentingnya terkait dengan tunjangan anak. Sesuai dengan PP 70 tahun 2015, untuk beasiswa diberikan setelah kepesertaan program jaminan kematian minimal 3 tahun masa kerja pada ASN aktif yang meninggal dunia sebelum masa pensiun. Dan beasiswa baru bisa diklaim untuk kejadian ASN meninggal pada tahun 2018 sampai saat ini. Beasiswa anak akan dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran gaji jaminan kematian atau JKM. Nah, ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau tidak sekolah anaknya? Anak tidak sekolah, tapi masih berumur di bawah 25 tahun. Nah, apakah masih dapat tunjangan? Begini jawaban dari Taspen. Kami informasikan tunjangan anak dibayarkan sampai usia 21 tahun. Jika tidak bersekolah, maka tunjangan anak dibayarkan sampai hanya usia 21 tahun. Nah, gitu ya. Jadi kalau anaknya sekolah, bisa tunjangan anaknya dibayarkan sampai 25 tahun dengan syarat memperbarui surat keterangan sekolah. Sedangkan bagi anaknya yang tidak sekolah, tunjangan anaknya cuma dibayarkan sampai 21 tahun. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, apabila anak sudah berusia lebih dari 21 tahun namun masih menempuh pendidikan, silakan melampirkan surat keterangan sekolah agar tunjangan anak tetap dibayarkan sampai usia maksimal 25 tahun. Dengan catatan, belum bekerja dan belum menikah. Namun, jika sudah tidak menempuh pendidikan, maka tunjangan anak otomatis dihentikan. Nah, itu ya. Jadi, jika menempuh pendidikan, tunjangan anaknya bisa dibayarkan sampai 25 tahun dengan syarat melampirkan surat keterangan sekolah. Atau kalau dia kuliah, ya surat keterangan kuliahnya lah ya, menempuh pendidikan. Jika tidak sekolah, berarti sampai umur 21 tahun saja dibayarkan tunjangannya. Kemudian, ada lagi pertanyaan, kapan mulai aturannya? Katanya, adik saya bulan ini usianya masuk 17 tahun, pensiunan yatim. Nah, ini ada nih pensiunan yatim. Untuk anak yang telah berusia di atas 21 tahun, wajib melampirkan SKS terbaru, yaitu dari kampus. Nah, kan agar tunjangan dapat dibayarkan kembali, silakan kirimkan SKS terbaru ke kantor cabang Taspen setempat. Nah, kalau 21 tahun biasanya tuh udah kuliah ya kan? Kalau ya itu udah masuk kuliah biasanya tuh 21 tahun. Karena kalau kita lihat anak SD sekarang masuk kelas 7, SD tamatnya tahun 2000 tahun apa ya? Di umur 13, SMP 15, SMA 18 dan 21 tahun itu dia udah kuliah harusnya. Ya. Kemudian, nah ini lagi nih. Ayah saya ASN aktif saat meninggal. Dan ibu saya meninggal terlebih dulu sebelum ayah. Jadi adik saya yatim piatu. Kalau ingin mengajukan beasiswa sekolah, bisakah? Katanya. Nah, apabila ASN aktif meninggal dunia, maka hak yang didapatkan oleh ahli waris, pasangan atau anak adalah THT, tabungan hari tua, asuransi kematian, uang duka wafat, dana penguburan, dan beasiswa
sesuai PP 70/2015 dan juga PP 66/2017. Silakan pasangan atau ahli waris dapat mengajukan klaim melalui website tos.taspen.co.id atau datang ke kantor Taspen. Nah, ini banyak informasinya nih ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, apa saja persyaratan katanya untuk melaporkan surat keterangan sekolah melalui website tos.taspen.co.id dengan memilih nomor non-claim. Kemudian pembaruan surat keterangan sekolah. Jadi surat keterangan sekolah ini dilaporkan melalui website atau kantor cabang Taspen terdekat. Ya. Nah, kalau penerima pensiun yatim piatu tapi tidak kuliah, sampai umur berapa dapat pensiunnya katanya? Dijawab oleh Taspen, pensiun yatim piatu dibayarkan sampai usia 25 tahun. Dengan catatan belum bekerja dan menikah. Jika tidak sekolah, tetap dibayarkan sampai 25 tahun. Nah, ini khusus yatim piatu, tunjangannya bisa dibayarkan sampai 25 tahun walaupun tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ya. Tetap dibayarkan 25 tahun. Tapi kalau yang masih sekolah, yang tidak yatim piatu, dia sampai 21 tahun saja. Tapi kalau dia bersekolah, sampai 25 tahun dengan syarat harus melampirkan surat keterangan sekolah. Oke. Kemudian ada lagi nih pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya banyak. Min mau tanya, kalau yang pensiun janda, anak masih sekolah SD, apakah harus lapor katanya? Nah, jika anak belum berusia 21 tahun, tidak perlu melaporkan SKS. Jadi SKS ini hanya dilaporkan jika anak sudah berusia 21 tahun dan masih sekolah. Jika masih belum 21 tahun berarti tidak perlu melaporkan. Oke ya. Nah, kalau umur 21, penerima gaji yatim tapi sambil bekerja, apa masih dapat tunjangan tersebut? Nah, halo Sobat Taspen, surat keterangan sekolah SKS adalah bentuk pelaporan bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih menempuh pendidikan agar dapat ditunjang kembali. Nah, itu jawabannya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini ada gini. Min, apa pemberian beasiswa dalam bentuk polis asuransi kah? Nah, pemberian beasiswa apakah dalam bentuk polis atau asuransi kah? Dijawab sama Taspen, beasiswa dibayarkan bersamaan dengan asuransi kematian. Jika sebelumnya dibayarkan dalam bentuk polis, maka bisa menghubungi pihak Taspen Life. Ya, nah itu katanya. Kemudian, nah sepertinya kalau kita lihat lagi dari informasinya. Nah, itulah informasi terbaru terkait dengan tunjangan anak dan pemberian beasiswa bagi anak dari Taspen. Para pensiunan wajib melakukan update atau perbarui SKS anak jika tidak ingin tunjangan anak dihentikan.